Tar, itu Apa? Karino Retri tar. Retri. Iya, tar dulu. Setup lur dong, setup lur. Tar dulu. Udah belum? Nice, nice. Mantap, mantap. Ayo. Lu percaya gak sih kalau gempa itu katanya ada raksasa lagi jalan? Itu nice. Retri. Kayak nggak kayak gitu sih tar. Nggak kayak gitu bro. Jadi ada penjelasan ilmiah tar. Kalau nggak kita mabarnya nanti dulu dah. Boleh Tonton video ini. Boleh, boleh. Coba mana videonya? Nih masukin dulu. Lempeng tektonik adalah lempeng besar kerak bumi. Lempeng ini terus bergerak di atas mantel atau lapisan batuan padat dan cair di bawah kerak bumi. Nah, cincin api atau ring of fire terbentuk saat samudra meluncur di bawah lempeng benua. Lalu lempeng benua yang bergerak dan saling bertumbukan di jalur ring of fire akan menghasilkan gunung api aktif dan gempa bumi. Negara Indonesia terletak di antara pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak pada rangkaian Ring of Fire atau cincin api. Ring of Fire yang disebut juga Circum-Pacific Belt adalah rangkaian gunung berapi sepanjang 40.000 km dan situs aktif seismik yang membentang di Samudra Pasifik. Sehingga gunung-gunung berapi yang aktif hingga saat ini seperti Gunung Sinabung yang ada di Sumatera Utara, Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur, dan Gunung Krakatau yang berada di Pulau Lampung, dan gunung-gunung berapi lainnya bisa disebut daerah tersebut adalah daerah yang termasuk daerah Ring of Fire. Adapun daerah yang tidak termasuk daerah Ring of Fire adalah Pulau Kalimantan. Letak Indonesia yang berada di daerah zona Ring of Fire pasti memiliki pengaruh, entah itu pengaruh baik atau pengaruh buruk. Nah, pengaruh baik ini bisa kita sebut sebagai keuntungan Indonesia berada di daerah zona Ring of Fire. Keuntungan Indonesia yang berada di daerah zona Ring of Fire diantaranya yaitu tanah yang subur dengan banyak gunung api, lava dan abu vulkanik akibat letusan akan terurai dan menghasilkan nutrisi bagi tanah. Ini menjadi keuntungan untuk Indonesia yang mayoritas petani. Nah, keuntungan selanjutnya adalah banyaknya mineral logam. Banyak mineral logam yang ditemukan pada daerah tumbukan lempeng seperti emas, perak, nikel, aluminium, dan lain-lain. Keuntungan selanjutnya adalah sebagai tempat wisata. Gunung-gunung api juga bisa menjadi objek pariwisata yang menampilkan pemandangan yang indah. Hal ini membuat gunung api bisa menjadi sarana hiburan untuk tamasya. Keuntungan selanjutnya adalah energi panas bumi. Tingginya tingkat panas dan aktivitas perut bumi di dekat dengan gunung berapi bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi panas bumi, seperti yang dilakukan di Kamojang, Jawa Barat. Itulah keuntungan atau pengaruh baik Indonesia berada di daerah zona Ring of Fire. Selain itu, ada juga pengaruh buruk atau kerugian Indonesia berada di daerah zona Ring of Fire. Nah, kerugiannya diantaranya kerusakan dan korban jiwa. Bencana letusan gunung berapi sangat berbahaya. Banyak nyawa bisa menghilang diakibatkan oleh letusan tersebut. Selain itu, sarana dan prasarana yang hancur yang disebabkan oleh letusan tersebut, sehingga bisa dibilang membawa kerusakan dan kerugian untuk daerah Indonesia yang berada di daerah zona Ring of Fire. Kerugian selanjutnya adalah adanya gempa dan gunung meletus. Letak Indonesia yang berada di daerah zona Ring of Fire bisa dibilang sering terjadi gempa dan gunung meletus. Nah, gerakan magma terutama saat gunung berapi akan meletus dapat menyebabkan gempa bumi. Gempa ini dapat merusak bangunan di sekitar wilayah gunung berapi. Nah, karena hal tersebut, bisa dikatakan gunung berapi dan gempa bumi adalah dua hal yang selalu bersandingan. Bisa dikatakan, bila suatu tempat yang sering terjadi gempa bumi adalah tempat yang berada di daerah zona Ring of Fire atau berada di daerah gunung berapi. Oh, kayak gitu, penjelasannya. Makasih ya, berkat lu gue jadi tahu nih. Iya, ya udah.
Udah ngerti kan tentang Iya. kenapa gempa sering terjadi di Banten ini? Ngerti. Habis ini kita kapan lagi nih? Lanjut mabar. Nggak mau ah lu Nub.